Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Syakia Putri dengan NIM 1012024024. Nah, saya akan membahas tentang pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Yuk kita bahas. Nah, di sini ada latar belakang, di mana pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan, dari mulai kehidupan masyarakat yang penuh kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan karena pendidikan yang sangat terbatas. Next, apa itu pembaharuan Islam? Nah, pembaharuan Islam adalah usaha untuk memperbaiki cara berpikir, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tanpa mengubah pokok-pokok ajaran Islam. Nah, pembaruan juga dilakukan agar umat Islam itu mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Nah, ada munculnya pembaruan Islam di Indonesia, di mana ada 4 yang muncul pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas dulu penjajahan. Nah, pada masa penjajahan Belanda, kehidupan umat Islam itu mengalami banyak kesulitan, yang dimana penjajahan itu banyak membatasi perkembangan pendidikan Islam, sehingga masyarakat itu sulit memperoleh pendidikan yang layak. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan umat Islam itu tertinggal dalam berbagai bidang dan mendorong munculnya keinginan untuk melakukan pembaharuan agar dapat bangkit dan berkembang. Nah, yang kedua itu rendahnya tingkat pendidikan. Sebagian besar umat Islam itu belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Nah, banyak lembaga pendidikan hanya mengajarkan ilmu agama secara tradisional, sedangkan ilmu pengetahuan itu kurang diperhatikan. Akibatnya, umat Islam itu mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncullah gagasan untuk memperbaharui sistem pendidikan dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Nah, yang ketiga, umat Islam itu mengalami kemunduran. Nah, pada masa itu, umat Islam tertinggal dalam bidang ekonomi, pengetahuan, sosial, dan teknologi. Selain itu, masih terdapat praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kondisi tersebutlah yang mendorong para ulama dan tokoh Islam untuk mengajak masyarakat kembali memahami ajaran Islam yang benar, serta meningkatkan kualitas kehidupan umat. Nah, yang keempat, pengaruh dari luar negeri. Pembaruan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan yang berkembang di Timur Tengah. Nah, banyak pelajar Indonesia yang menuntut ilmu dari Makkah dan Mesir, kemudian membawa pulang pemikiran para tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka mengajarkan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Nah, di sini ada pengaruh besarnya. Yang pertama, pendidikan jadi maju. Para tokoh pembaru mendirikan sekolah dan madrasah yang menggunakan sistem pendidikan modern dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Dengan adanya pembaruan ini, umat Islam memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik, sehingga lahirlah generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua itu timbulnya semangat nasionalisme. Pembaharuan Islam juga membangkitkan semangat nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, melalui pendidikan dan dakwah, masyarakat mulai menyadari pentingnya persatuan serta perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Kesadaran inilah yang mendorong umat Islam untuk ikut berjuang demi kemerdekaan bangsa. Seperti itu. Yang ketiga, di sini ada meningkatnya persatuan masyarakat. Nah, gerakan pembaruan mengajarkan pentingnya ukhuwah Islam atau persaudaraan sesama umat Islam. Next, yang keempat, perbaikan dalam bidang sosial. Pembaruan Islam mendorong umat Islam untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak yang mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga zakat, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Hal inilah yang membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Next, yang terakhir, mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembaruan Islam memberikan semangat kepada umat Islam untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh dan organisasi Islam ikut berperang dalam membangkitkan kesadaran rakyat melalui pendidikan, dakwah, dan perjuangan di berbagai bidang. Nah, organisasi Islam yang muncul di Indonesia yang pertama itu
Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Sarekat Islam, yang keempat Persatuan Islam atau biasa disebut dengan Persis, yang kelima Al-Irsyad. Ide pembaruan masuk ke Indonesia, yang pertama lewat orang haji. Banyak umat Islam Indonesia yang pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar agama. Setelah kembali ke Indonesia, mereka membawa pemikiran-pemikiran baru tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, memperbaiki sistem pendidikan, serta memajukan kehidupan umat Islam. Ide pembaruan juga masuk melalui buku, majalah, dan surat kabar yang diterbitkan oleh para tokoh pembaru Islam dari Timur Tengah. Yang ketiga, lewat pelajar. Nah, melalui banyak pelajar di Indonesia yang belajar di Mekah, Mesir, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, selama belajar, mereka mengenal pemikiran para tokoh pembaru Islam. Setelah kembali ke Indonesia, mereka menerapkan dan menyebarkan gagasan tersebut melalui pendidikan, dakwah, organisasi Islam, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.